Pemirsa, telepon seluler dan sejumlah alat kontrasepsi disita polisi dari rumah predator seks di Jepara, Jawa Tengah. Terungkap sang predator merekam aktivitas dirinya saat melecehkan dan memperkosa 31 remaja. Warga Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamat, Jepara, Jawa Tengah digemparkan dengan terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan salah satu warganya. Pelaku berinisial S berusia 21 tahun sebelumnya sudah diamankan di Mapolda Jawa Tengah. Pada Rabu siang, polisi melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 4 ponsel, sejumlah kartu perdana, serta alat kontrasepsi. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penggeledahan dan beberapa barang bukti yang kita temukan berkaitan dengan serangkaian peristiwa tindak pidana, yaitu tindak pidana pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE. Jadi barang bukti yang hari ini kita berhasil kita geledah dan kita melakukan penyitaan, yaitu sejumlah kartu perdana, sejumlah alat kontrasepsi, 4 unit HP, dan baju milik korban termasuk topi yang digunakan oleh, bukan milik korban, milik tersangka yang digunakan tersangka dalam melakukan aksinya. Penyelidikan awal menemukan terdapat 21 anak yang menjadi korban. Namun fakta baru menunjukkan jumlah korban mencapai 31 orang dan masih bisa bertambah. Sebab pelaku mengakui ada beberapa bukti foto yang dihapus di ponselnya. Korban berusia antara 12 tahun hingga 17 tahun. Data yang kami miliki dari handphone pelaku ada 21 korban, ya, anak-anak di bawah umur. Tetapi perlu kami sampaikan kembali, ada perkembangan terbaru, hasil pengembangan kembali, ya, ada penambahan. Jadi bukan 21 lagi anak, ya, ada 31 anak di bawah umur yang telah menjadi korban kejahatan pelaku. Tapi ini pun juga belum berakhir, karena apa? Hari ini, ya, kami melakukan penggeledahan, kami akan lihat barang bukti yang lainnya. Ya. Pernyataan pelaku memang ada juga beberapa dokumen yang telah dihapus. Nah, ini akan kami menggunakan lapor untuk kami buka kembali. Kita akan tahu nanti, pastikan berapa jumlah korban. Ya. Yang pertama. Yang kedua, korban ini adalah anak-anak di bawah umur. Paling tinggi umurnya itu sekitar 16-17, paling tinggi. Ya, umumnya adalah umur 12, 14, ya. Dan yang paling terakhir itu ada yang SMA kelas 2. Kasus ini terbongkar setelah ada orang tua korban yang memperbaiki ponsel anaknya. Setelah ponsel diperbaiki, orang tua korban menemukan foto dan video tak senonoh yang tersimpan di ponsel anaknya. Orang tua korban lalu melapor ke polisi. Korban tidak hanya berasal dari Jepara, tetapi juga Semarang, Jawa Timur, hingga Lampung. Pelaku mencari korbannya melalui media sosial. Dari Jepara, Jawa Tengah, Ismail, jurnalis NTV melaporkan. Mari kita bahas kasus predator seks di Jepara dengan narasumber yang sudah terhubung melalui Zoom. Pertama, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, ada Komisaris Besar Polisi Artanto, dan juga kami terhubung dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Saya ke Pak Tanto dulu. Pak Artanto, bagaimana perkembangan penyidikan kasus predator seks ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi perkembangannya adalah saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap tersangka. Dari 31 korban yang kita datakan, ini kurang lebih ada 3 yang sudah berhasil kita dapatkan keterangannya. Sehingga masih ada beberapa atau sisanya yang belum. Namun kita perlu pendekatan terhadap para korban karena permasalahan ini menyangkut masalah psikologi dari korban itu sendiri. Dan diharapkan kita juga peran dari orang tua, dari korban untuk turut membantu mendampingi dari anak yang menjadi korban ini. Ada kesulitan aparat kita, Pak, dalam melakukan penyidikan sampai saat ini?
Pada prinsipnya setiap kasus itu ada tantangannya. Apakah Saat sudah ini maju kita- belum, Kak? Ya, silakan Pak. Sudah maju belum? Pada prinsipnya kita setiap kasus itu ada tantangannya. Namun sampai dengan saat ini belum ada permasalahan prinsipil dalam proses penyidikan perkara tersebut. Ya, Pak Artanto, angka 31 orang korban ini kan bukan sekedar statistik, tapi kalau bicara kasus predator seks ini fantastis menurut saya, luar biasa. Apa ada kemungkinan penambahan jumlah korban? Temuan saat ini 31 orang, namun akan berkembang sepanjang kita melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang lain. Diharapkan ini para korban yang lain akan terbuka dan melapor kepada pihak kepolisian, dan kita akan menjamin kerahasiaan daripada identitas korban tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal kepada pelaku, apa yang bisa Anda temukan sampai pelaku kemudian memakan korban sebanyak itu, Pak? Ya, kita temukan dari barang bukti yang ada di HP dalam bentuk folder. Karena tersangka ini menyimpan rapi setiap korban-korbannya dalam satu folder, baik foto maupun video. Dan mirisnya dari 31 temuan dari korban ini, 7 diantaranya sudah pernah dilakukan hubungan badan dengan tersangka ini. Dan itu rata-rata korban berusia di bawah umur, begitu Pak Tanto? Betul, di antara umur 12 sampai dengan 17 tahun. Kalau korbannya di bawah umur itu dikenakan pasal atau undang-undang apa ini, Pak? Ya, pertama dikenakan tindak pidana pornografi, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang ITE. Berlapis ya Pak ya? Ya, baik. Pak Artanto, saya ke Pak Reza Indragiri dulu. Pak Reza, Anda mengikuti kasus ini tentu dengan baik, tapi kalau kita bicara predator seks di sekitar kita, 31 korban ini luar biasa menurut saya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Memang mengerikan walaupun belum pecah rekor Emon di Singasari di Sukabumi. Ketika saya bertemu dengan Emon, dia mengaku bahwa korbannya paling sedikit ada 50 orang. Nah, kalau kita tinjau dari sudut pandang hukum, memang tidak ada kompromi. Kita punya alasan kuat untuk menyebut pelaku ini sebagai predator kaliber monster, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan hukuman seberat-beratnya dari sudut pandang hukum. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, harus saya katakan ada kompleksitas yang tampaknya juga perlu kita tinjau terkait dengan terkait dengan seberapa jauh kontribusi dari pihak korban bagi terjadinya peristiwa yang menakutkan ini. Yang ingin saya katakan adalah, tadi kalau Pak Kabid Humas menyebut para korban itu berusia pada usia 12 tahun sampai 17 tahun, berarti saya bayangkan bahwa para korban secara umum sudah memasuki usia pubertas. Ya. Kita pahami, anak-anak yang sudah memasuki usia pubertas, berarti mereka sedikit banyak sudah memiliki ketertarikan secara seksual. Apabila ketertarikan secara seksual itu tidak ditata, tidak dikelola sebagaimana mestinya, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa anak-anak pada rentang usia sedemikian rupa akan bisa melakukan petualangan seks yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, sekali lagi, pelaku sudah sepatutnya mendapat hukuman berat. Namun demi kepentingan, misalnya kepentingan rehabilitasi, patut kiranya ditelaah seberapa jauh kemungkinan anak-anak yang sudah memiliki ketertarikan seksual tersebut, tanda petik, turut berkontribusi bagi peristiwa yang menakutkan ini. Kalimat saya ini jangan disalah tafsirkan bahwa saya sedang menimbulkan kesalahan kepada para korban. Dan juga jangan dimaknai bahwa saya sedang memberikan kebenaran terhadap pelaku. Sama sekali tidak. Tapi saya katakan sekali lagi, bahwa mengingat para korban tampaknya sudah memasuki usia pubertas atau pasca pubertas pradewasa, maka demi kepentingan rehabilitasi para korban, penting kiranya kompleksitas psikologis ini didalami lebih jauh. Sebagai korban, ia tetap harus dibela, Pak Reza, tetapi diksi kontribusi korban yang Anda masukkan tadi, artinya mempermudah sang pelaku predator ini menjalankan aksinya, begitu? Begini, kalau kita gunakan kosakata dalam hukum untuk orang dewasa, maka saya bayangkan awalnya ini adalah kasus perkosaan. Ada pemaksaan, ada grooming sedemikian rupa yang dilakukan oleh pelaku terhadap para korban. Namun saya tandaskan ulang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena
para korban itu boleh jadi sudah memasuki usia pubertas atau pasca pubertas pradewasa, maka adakah kemungkinan bahwa di balik peristiwa pidana ini sedikit banyak ada warna transaksional di antara mereka? Sekiranya ada unsur transaksional sekalipun, tetap pelaku harus dihukum berat. Ya. Namun demi kepentingan rehabilitasi bagi para korban, agar program reintervensi itu tepat sasaran, sudah barang tentu kita harus bedakan mana korban yang tergolong katakanlah korban perkosaan, dan mana pula korban yang terkategorikan sebagai korban, kendati sesungguhnya pada saat yang sama ada situasi transaksional antara korban dengan pelaku. Ragam relasi yang berbeda satu sama lain itu akan menentukan jenis intervensi apa kiranya yang tepat dikenakan kepada para korban. Transaksional ini salah satunya mungkin atas dasar suka sama suka begitu? Tepat, mungkin dari pihak pelaku memberikan bayaran sedemikian rupa, pulsakah, uangkah, benda apapun itu yang ditujukan untuk mendapatkan kesenangan seksual yang sayang beribu sayang ditujukan kepada mereka yang masih berusia kanak-kanak. Ya, tapi artinya perlindungan kepada korban baik yang ada dasar transaksionalnya ataupun tidak atau sama-sama korban murni tetap sama, Pak Reza? Apakah para korban mau sama mau ataupun tidak mau, berarti ada unsur paksaan, tetap tidak berpengaruh terhadap proses hukumnya. Ya. Proses hukumnya tetap berjalan, ini pidana, hukum seberat-beratnya kalau terbukti secara sah dan meyakinkan. Tapi demi kepentingan perlindungan khusus bagi para korban, terutama sekali dalam konteks rehabilitasi, tadi saya katakan kompleksitas psikologisnya perlu didalami. Menurut Anda, ketika pelaku kemudian menyasar korban yang di bawah umur rata-rata, apakah pelaku memang merasa bahwa dia bisa mengendalikan para korbannya, apalagi kalau memasukkan unsur mau sama mau atau suka sama suka tadi? Sayang beribu sayang, tidak ada teori tunggal yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan seksual. Kalau yang Mas Doni utarakan barusan, ilustrasi itu menunjukkan ada relasi kuasa yang tidak berimbang, ada power asimetri. Ya. Pelaku yang notabene punya kuasa berhasil melakukan viktimisasi terhadap para korban yang tidak punya kuasa. Tapi kalau saya simak di pemberitaan bahwa pelaku ini konon gemar menyantap tayangan-tayangan porno, maka sesungguhnya kita bicara teori yang lain, yaitu teori belajar sosial. Ya. Bagaimana seseorang menjadi pelaku kejahatan setelah terinspirasi, menyaksikan, menonton, mendengar, menyimak, membaca, atau mengindra materi-materi porno. Jadi sekali lagi, ada teori yang jamak yang bisa kita telaah untuk mengetahui secara pasti apa gerangan situasi yang melatar belakangi kenapa kemudian orang ini melakukan kejahatan sedemikian rupa. Ya, baik. Pak Reza dan juga Pak Artanto, kita jeda sejenak, kita lanjutkan diskusi kita usai kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.